Pernahkah kau biarkan dirimu sendiri begitu terselimuti kebencian hingga kau ubah seluruh hidupmu untuk balas dendam kepada seseorang? Nah, itu tepatnya apa yang aku lakukan. Dan itu tidak berjalan sesuai rencana. Aku Clara dan umurku 25 tahun. Ini semua bermula 5 tahun lalu saat pacarku Jason keluar negeri ke Prancis untuk belajar. Kami sangat dimabuk cinta saat itu dan tak mudah saling berjauhan, tapi herannya kami berhasil mengatasinya dengan baik. Jason bahkan berjanji akan menikah denganku setelah kembali. Namun setelah beberapa bulan dia pergi, dia mulai menjauh. Dia tak lagi setiap hari menelponku dan hampir tak pernah membalas pesanku. Kukira mungkin dia hanya sibuk dan stres harus menjalani kehidupan barunya, sementara melawan kerinduannya padaku. Jadi kuputuskan melakukan hal nekat dan terbang ke Paris untuk memberinya kejutan di hari ulang tahunnya yang akan datang. Aku tak berpikir panjang, aku hanya dengan penuh semangat naik pesawat lalu naik taksi ke apartemennya. Tapi, ya, di saat aku melihatnya berjalan di lobi, aku langsung menyesalinya. Di sanalah Jason, tapi dia tidak sendiri. Dia sedang berpelukan dan berciuman dengan gadis lain, dan dia bahkan naik ke atas bersamanya. Darahku rasanya mendidih dan aku ingin berteriak. Tapi sebaliknya aku hanya pergi. Aku sangat kecewa tapi juga sangat marah. Bagaimana bisa dia mengkhianatiku seperti itu? Pergi jauh-jauh hanya untuk melihat pacarku mengkhianatiku tepat di depanku adalah hal yang buruk. Dan kukira hidup tak akan lebih buruk dari ini. Tapi ternyata aku salah. Segalanya akan jauh memburuk. Setelah meninggalkan tempat tinggalnya, ku pesan hostel terdekat dan menangis sendiri hingga terlelap. Momen berikutnya aku terbangun mencium bau terbakar. Ya Tuhan, hostelnya kebakaran. Aku beruntung bisa keluar dari sana hidup-hidup. Tapi aku terbakar parah dan tertinggal bekas luka besar di wajahku. Di sanalah aku, patah hati dan terpanggang kering di negeri orang, di mana aku tak kenal siapapun dan tak bicara bahasanya. Tak pernah aku merasa begitu kesepian. Dan buruk rupa seumur hidupku. Saat kulihat cermin, semua yang kurasakan hanyalah kemarahan dan dendam terhadap Jason. Dia sudah menghancurkan hidupku dan dengan apapun caranya akan kubuat dia membayarnya. Setelah aku pulih, aku naik pesawat dan terbang kembali ke USA. Itulah saat aku mulai merencanakan balas dendamku. Ada beberapa hal yang ingin kulakukan, tapi yang pertama, operasi plastik. Segera setelah aku lulus, aku melakukan perbaikan wajah menyeluruh. Aku bahkan mengganti namaku. Pindah ke apartemen baru dan tinggal dengan identitas baru. Hidupku cukup menyedihkan. Jadi yang kuinginkan sekarang adalah memulai dari awal lagi. Dan itu berhasil. Setelah operasi, aku berubah jadi orang yang benar-benar berbeda. Persis seperti yang kuinginkan. Ditambah lagi, aku bahkan lebih cantik daripada saat sebelum kecelakaan. Aku merasa luar biasa dan tak sabar untuk memulai hidup baru lagi. Tentu saja, aku harus bekerja banting tulang untuk membayar biaya operasi plastik itu. Tapi itu sungguh sepadan kan? Lebih dari itu juga bagaimana caraku berusaha sebisa mungkin membangun karirku sendiri. Jason akan menyesal sudah berselingkuh dariku seumur hidupnya. Itu yang pasti. Dan sesuai rencana, setelah 3 tahun bekerja keras, akhirnya aku dipromosikan ke posisi manajemen di perusahaan konstruksi di tempatku bekerja. Dan jadi wanita cantik dan sukses yang dikagumi banyak orang. Dan di saat yang sama, beberapa temanku menyebutkan bahwa Jason akhirnya kembali ke Paris dan bekerja untuk sebuah perusahaan firma arsitek besar. Aku hampir tertawa saat mendengar nama perusahaannya. Itu adalah perusahaan mitra baru kami. Semuanya akan jadi menyenangkan. Teman-temanku juga memberitahuku bahwa dia membawa pacar Prancisnya kembali ke USA bersamanya dan mereka akan segera menikah. Apa? Dia akan menikah? Mereka kelihatannya bahagia bersama ya? Pantas saja bertahun-tahun dia tak berusaha menghubungiku sama sekali. Setelah aku memergokinya selingkuh, aku langsung menghilang. Aku bisa saja mati sepengetahuannya. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Ini bahkan membuatku lebih membencinya. Tak mungkin seorang pengkhianat bisa hidup bahagia seperti itu. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini adalah waktunya menjalankan rencanaku. Pertama, ku bilang pada atasanku aku akan mengerjakan proyek dengan firma Jason. Paling tidak dengan cara ini aku akan punya alasan untuk mendekatinya. Pada perjumpaan pertama, aku memastikan aku terlihat secantik mungkin dan menunggu dengan gelisah. Tentu saja, Jason tak mengenaliku. Dan wah, kalian pasti percaya. Dia terus menatapku dan menggodaku. Menurutku itu lucu sekali. Jadi aku terus menggoda balik dan akhirnya dia paham isyarat itu dan mengajakku keluar. Dasar brengsek. Sekarang aku tahu kenapa aku ditinggalkan di masa itu.
Meskipun dia sudah mempunyai tunangan, dia bisa dengan santai menggoda yang lain. Kasihan tunangannya. Aku terus mengikuti permainan ini dan bahkan berencana untuk berteman dengan tunangannya Valerie. Aku tahu dia nongkrong di kafe tertentu, jadi suatu hari aku pergi ke sana dan tak sengaja menabraknya, menumpahkan air di bajunya yang cantik. Aku terus saja minta maaf dan mengatakan padanya aku akan membayar supaya pakaian itu dicuci kering. Dan akhirnya kami mulai ngobrol dan cocok. Kami bertukar nomor dan bertanya apa dia mau pergi belanja kapan-kapan, yang mana dia setuju. Ini terlalu mudah. Beberapa hari kemudian kami pergi belanja dan tak lama dia mulai curhat padaku soal betapa kesepiannya dia. Dan selain dari pacarnya, dia tak kenal siapapun di sini. Aku tersenyum manis dan memberitahunya aku akan senang menjadi sahabatnya. Dan di saat yang sama, Jason dan aku berkencan. Aku berpura-pura jatuh cinta padanya, meski di dalam hati aku sangat marah padanya. Aku bahkan memberitahunya aku akan berbagi dokumen kerja rahasia dengannya jika dia memanjakanku dan memperlakukanku seperti seorang putri. Dia tampak benar-benar jatuh cinta denganku dan menghabiskan seluruh waktu luangnya mengajakku makan malam dan memberiku hadiah-hadiah mahal. Sepertinya dia sudah tak tertarik dengan Valerie. Jelas, Valerie datang padaku dan memberitahuku kalau dia sangat sedih karena hari pernikahan sudah semakin dekat. Tapi tunangannya hanya bersikap dingin dan bertingkah aneh. Di satu sisi aku menenangkan dan menyemangatinya, tapi di sisi lain aku menggoda Jason dan menguras sebagian besar uangnya. Dia bahkan menuliskan namaku untuk kontrak rumahnya, jadi pada dasarnya aku memiliki rumahnya. Kalian tahu, aku ingin Jason merasakan sakitnya dikhianati oleh orang yang dia percayai. Suatu hari, Valerie menelponku sambil menangis dan mengatakan dia curiga pacarnya menemui orang lain. Aku bertanya padanya siapa nama pacarnya dan di mana dia bekerja dan mengatakan dia tak perlu khawatir, aku akan membantu mencari tahu. Beberapa hari kemudian, kukirimkan foto-foto pada Valerie berisi Jason yang selingkuh denganku, tapi tentu saja kusembunyikan wajahku. Bagaimanapun, itu merupakan bukti yang cukup untuk membuatnya menderita. Kemudian kukatakan pada Valerie, sepertinya pacarnya bekerja dengan gadis lain di sebuah proyek, dan Valerie bisa membalas dendam dengan menghancurkan proyek ini. Dengan cara itu, dia tidak bisa bekerja dengan gadis ini lagi. Valerie benar-benar percaya itu. Ini gila. Keesokan harinya aku dengar dari kolegaku kalau tunangan Jason yang gila sudah menghancurkan rancangan akhir untuk desain proyek kedua perusahaan tersebut. Dia menumpahkan air di laptopnya dan melemparkannya ke tanah. Sementara tenggat waktu semakin dekat dan sudah terlalu terlambat untuk memulai dari awal. Rupanya atasannya murka dan langsung memecatnya. Kontrak ini bernilai jutaan dolar dan dia mengacaukan segalanya. Aku salut dengan Valerie. Dia bahkan tak memikirkan tindakannya. Sebodoh itukah dia? Hah, itu pantas untuk Jason. Akhirnya karma datang dan menggigit pantatnya. Sore itu aku datang ke rumah mereka. Jason sekarang tak punya pekerjaan, tak punya uang, dan dia akan kehilangan tunangannya dan rumah ini juga. Ku ketuk pintunya dan saat Valerie membukanya, dia terkejut melihatku. Tapi tak seterkejut dia nantinya. Jason melihatku dan kelihatan seperti akan pingsan. Kejutan, kataku. Hai Jason, saat ini Valerie tampang bingung dan berkata, tunggu, kalian berdua kenal? Aku hanya tertawa dan berkata, memang begitu Valerie. Nyatanya aku adalah wanita lain yang berselingkuh dengan Jason. Dan tak hanya itu, aku sebenarnya adalah mantan Jason. Kemudian aku berpaling ke Jason. Itu benar, Jason, ini aku, Clara. Valerie, saat dia datang ke Paris, dia pacaran denganku. Lalu kemudian dia mengkhianatiku denganmu. Jadi aku ini sedang membalas dendam manisku. Mereka berdua tampak benar-benar tercengang. Dan bukannya memakiku, mereka malah mulai saling bertengkar. Valerie berteriak, teganya kau. Jason berteriak balik, kau gila. Kalau kau tidak menghancurkan laptopku, semuanya tak akan jadi seperti ini. Oh, yang benar, kalau kamu tak berselingkuh dariku, aku tak mungkin lakukan itu. Valerie berkata sembari pecah tangisannya. Tak lama dia mengetahui kalau rumah itu jadi milikku sekarang. Dan juga semua uangnya. Dan itulah saat semuanya menjadi runyam. Aku hanya berdiri di sana mengagumi betapa hebatnya pembalasan dendam ini. Akhirnya mereka putus satu sama lain dan aku memutuskan untuk mengusir mereka keluar dari rumah. Jadi rencana balas dendam yang kusimpan dalam hati bertahun-tahun ini sukses. Tapi hanya ada satu masalah. Harga yang kubayar tidaklah kecil. Saat aku muncul di kantor, semua orang berbisik tentangku. Mengatakan kalau proyek yang kulakukan gagal total. Dan itu karena aku menggoda pria dari firma mitra kami. Bahkan saat dia akan menikahi tunangannya. Itu adalah bencana.
Reputasiku hancur. Aku tak bisa menghadapi semua orang yang menentangku. Jadi aku mengundurkan diri. Kuputuskan untuk menghabiskan sementara waktu berada di rumah, berusaha menjernihkan pikiranku. Aku tak paham. Kuhabiskan bertahun-tahun merumuskan balas dendam ini dan sekarang saat semuanya akhirnya berhasil, kenapa aku merasa sangat bersalah? Aku begitu terjebak dalam upaya menghancurkan hidup Jason. Aku tak memikirkan bagaimana hal itu juga berdampak pada hidupku. Aku sudah berhayal. Yang terpenting, kegembiraan dan rasa puas melihat mereka berdua keluar dari rumah itu hanyalah sementara. Dan yang tersisa setelahnya hanyalah perasaan hampa. Apa yang sudah aku perbuat? Aku hanya menghancurkan hidup orang lain. Terutama Valerie. Dia tidak bersalah atas semua ini. Bagaimana bisa aku begitu kejam? Suatu hari, saat aku menyusuri jalan, kulihat dia sedang berada di halte bus dan terlihat sangat sedih dan kurus. Dan itu menyesalkan hatiku. Gadis malang itu tak pantas menerima hal ini. Aku tak bisa hanya berdiri di sana dan tak lakukan apa-apa. Aku harus minta maaf. Jadi aku lari menyeberang jalan, tapi saat tiba di sana busnya sudah datang dan dia pun pergi. Kuputuskan untuk menelponnya saja. Aku bertanya apa bisa kami bicara, dan awalnya dia menolak. Tapi begitu aku minta maaf dan memberitahunya betapa tak enaknya perasaanku atas semuanya, dia setuju untuk menemuiku. Aku memegang kunci rumah lamanya saat dia berjalan ke arahku, dan kuberikan kunci itu. Dia terkejut, tapi kemudian aku mulai menjelaskan. Valerie, aku minta maaf. Aku tak ingin menyakitimu. Hanya saja Jason menghancurkan hatiku, dan selama bertahun-tahun yang kupikirkan hanyalah bagaimana cara menghancurkan hidupnya, seperti dia sudah menghancurkan hidupku. Aku tak sadar kamu begitu baik, dan sekarang aku tahu betapa jahatnya aku padamu. Kamu tak pantas menerima ini sama sekali. Kamu mempercayaiku dan aku benar-benar mengkhianatimu. Awalnya Valerie tak berkata apapun. Kemudian dia mulai berteriak padaku mengatakan bahwa dia sudah menganggapku sahabatnya dan dia merasa sangat bodoh karena percaya padaku. Di saat ini, aku mulai menangis. Aku ini seorang monster. Begitu aku mulai menangis, ada sesuatu yang berubah dalam diri Valerie. Dia memelukku. Aku tak percaya ini. Setelah semua yang kulakukan padanya, dan dia masih ingin memelukku. Kami berdua berpelukan dan menangis. Dan ya, akhirnya ada hal baik yang datang setelah semua kekacauan ini. Aku mendapatkan teman, dan secepatnya temanku ini akan jadi sahabatku. Pastinya begitu. Untuk kalian, jujur saja, aku tak menyarankan kalian sia-siakan waktu membalas dendam. Kubuang bertahun-tahun kehidupanku terobsesi menyakiti Jason. Dan pada akhirnya, itu hanya menyakitiku dan Valerie malang yang tak bersalah. Dari pengalamanku sendiri, aku hanya ingin memberitahu kalian, jadilah orang yang berbesar hati, dan hiduplah untuk dirimu sendiri, bukan orang lain. Hai guys, aku ingin cerita pada kalian tentang musim panasku yang paling berkesan. Ceritanya termasuk rumah tanpa ada ortu, cewek impianku, dan rahasia besar adik kecilku, Silas. Sebenarnya, Silas tak ingin ceritakan soal itu ke kalian, tapi cerita ini terlalu lucu untuk kami simpan sendiri. Jadi tetaplah menyimak, biar ku ceritakan apa yang terjadi. Bayangkan adegannya, di sana aku sedang makan corn dog saat orang tua kami memberitahu mereka akan pergi liburan di hari jadi pernikahan mereka yang ke-20 tahun. Itu artinya aku akan berada di rumah sendiri seminggu lamanya. Di rumah peternakan kami yang dikelilingi ladang yang sangat luas. Kedengarannya hebat kan? Tapi tunggu. Bahkan lebih baik, karena teman-teman masa kecilku yang kini tinggal di luar kota juga kembali ke desa untuk liburan musim panas. Tentu saja orang tuaku mengizinkanku mengundang mereka ke sini. Sedekat itu keluarga kami. Ya Tuhan, aku belum bertemu Carl lebih dari setahun, dan adik perempuannya Eli juga. Yap, tak ingin kukatakan aku naksir sekali pada adik sahabatku, tapi begitulah. Pokoknya, ini akan jadi surga musim panas. Tapi kalian tahu, manusia berencana, Tuhan menentukan. Ternyata orang tuaku tak mengajak Silas bersama mereka, karena mereka pikir aku sudah cukup besar untuk menjaga adikku. Ah, sungguh mengecewakan. Bagaimana bisa aku membuat Eli terkesan jika ada anak kecil pengeluh yang harus kujaga? Aku harus berpikir cepat. Jadi segera setelah kami lambaikan tangan melepas orang tuaku, kuberikan PS4 milikku dan berkata, Silas, kau boleh memainkannya hanya jika kau janji lakukan apa yang kuminta dan tak menggangguku. Tentu saja dia setuju, maksudku, anak 8 tahun mana yang tak ingin main Fortnite. Sesekali kuperiksa dia, dan kuberikan jus dan cemilan. Selain itu, aku punya banyak waktu luang untuk kuhabiskan nongkrong bersama Carl dan Ellie. Semua berjalan lancar untuk beberapa hari pertama, dan tak ada yang menandingi berada dekat sahabatmu dan gebetanmu seharian lamanya. Wah, aku tak bisa melepaskan pandanganku dari Ellie. Dia sepertinya jadi makin cantik. Kemudian di suatu malam kami duduk-duduk di luar memandangi bintang. Itu sungguh romantis, terutama saat Carl menganggapnya membosankan dan meninggalkan kami berdua. Aku hendak melakukan trik menguap dan merentangkan tanganku untuk merangkul bahu Ellie. Seketika Silas muncul dan menyusup di antara kami. Ku pelototi dia
Dengan gigi berkatup, aku bertanya padanya apa yang dia mau. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Edward, sekarang aku bosan dengan permainan itu. Aku mau es krim." Ellie tertawa. Kemudian mereka berdua turun untuk mengambilnya. Apa? Beraninya si culun kecil ini mengacaukan pendekatanku yang mulus. Dasar perusak suasana. Aku perlu cari trik baru untuk menangani anak yang menjengkelkan ini. Jadi keesokan harinya, ku bilang pada Silas kalau dia ingin mengunduh permainan baru pilihannya, dia harus ke ladang dan mencari tongkol jagung dengan jumlah persis 200 biji di dalamnya. Dia terlihat ingin menangis, tapi dia pergi menuju ladang. Oh, betapa pintarnya aku mengirim adik kecilku untuk upaya yang sia-sia. Kuharap dia akan menyerah setelah beberapa jam, tapi tidak. Dia ada di sana dan mencarinya seharian. Dia bahkan berhasil menyeret Kar untuk membantunya. Pada akhirnya, dia masih tetap harus pergi dengan tangan kosong. Bagaimanapun, aku harus berterima kasih pada adik bodohku ini karena membantuku menghabiskan soreku yang indah bersama Ellie. Malam itu, kami semua duduk bersama di ruang tamu dan berbagi cerita hantu yang seram. Kuharap Ellie akan ketakutan sampai dia meringkuk di pangkuanku untuk berlindung. Jadi kuceritakan pada mereka tentang rumah kosong, yang termasuk properti keluarga kami. Kakekku dulu tinggal di sana, tapi sekarang sudah terbengkalai lebih dari 40 tahun lamanya. Ada banyak rumor tentang rumah itu berhantu. Seorang petani cerita, dia melihat hantu wanita di dekat jendela. Tapi dia lenyap di udara. Dan orang lain berkata, mereka melihat sosok seram melayang-layang keluar rumah dan mengejar mereka. Eli terkekeh lalu berkata, "Oh, seram. Sebaiknya kita memeriksanya." Apa? Bukan ini yang kubayangkan di pikiranku. Nyatanya, dia tak tampak takut sama sekali. Aku tak ingin pergi ke sana. Rumah itu tua dan seram. Memikirkannya saja sudah membuatku takut. Untung bagiku, Sila sangat tidak menyarankan kami dengan mengatakan bahwa dia mendengar ada yang menangis di rumah itu. Dan orang tua kami tidak mengizinkan kami ke sana. Dan kemudian entah dari mana, aku merasakan angin dingin berembus ke arahku dengan suara tiupan, membuat bulu kuduku berdiri. Dan boom! Lampunya mati, seluruh ruangan menjadi gelap. Semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Aku tak mau mati sekarang. Tidak sebelum aku sempat memberitahu gebetanku bagaimana perasaanku. Aku sedang terhanyut dalam hayalan menakutkan. Saat lampunya menyala kembali, semua orang langsung tertawa. Ya Tuhan, kudapati diriku duduk di pangkuan Eli dengan kepala di antara kedua tanganku. Rupanya adik kecilku yang jahil, yang ternyata sengaja mematikan lampunya untuk iseng. Sungguh memalukan. Ya sudahlah, setidaknya Eli berubah pikiran soal ingin memeriksa rumah itu. Tapi beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Aku pergi mengambil cemilan dari simpanan rahasiaku di bawah tempat tidur. Tapi apa ini? Semua coklat batangan Snickers itu hilang. Itu tak mungkin Silas, karena dia benci coklat Snickers. Ya kan? Kemudian saat kami menonton film, Eli mulai menggigil. Jadi sebagai cowok yang mengagumkan, aku pergi mengambil selimut untuknya. Tapi semua selimutnya hilang. Saat aku kembali dan memberitahu Kar dan Eli soal itu, Eli bilang itu aneh karena kapan hari dia tidak bisa temukan piyamanya. Dan sebotol Gatorade Kar juga hilang. Jadi, apa benar ada hantu di rumahku? Dan untuk adikku, dia bertingkah seolah dia dihantui. Dia jarang berbicara lagi, dan selama 3 hari berturut-turut, tepat di jam 6 sore, dia menghilang dari rumah selama berjam-jam. Ini sangat aneh, maksudku, itu adalah waktunya untuk acara favoritnya, dan dia sungguh tak akan melewatkan adventure time tanpa alasan yang bagus. Bagiku, menyenangkan kalau Silas tak ada di rumah, tapi karena aku ini kakaknya, aku masih harus memperhatikannya, karena ayah dan ibu tak akan terkesan kalau sampai aku kehilangan dia atau apa. Malam itu secara misterius dia menghilang lagi. Aku agak curiga, jadi aku pergi mencari Silas, tapi tak bisa kutemukan dimanapun. Panik, aku lari di sekitaran taman memanggil namanya. Akhirnya, aku merasa ada tangan menepuk bahuku. Aku sangat gelisah. Aku berbalik dan melihat Silas berdiri di sana. Aku membentaknya, "Kamu tak bisa kabur begitu saja tanpa pamit. Dari mana kamu tadi?" Tapi dengan tenang Silas menjawab, "Memangnya kenapa? Ini urusanku, bukan urusanmu." Kemudian dia langsung berlari masuk. Dia pasti sedang bercanda denganku. Baiklah kalau begitu, jika dia mau main rahasia-rahasiaan, maka aku juga tak keberatan jadi detektif. Aku harus mencari tahu. Aku mengumpulkan Ellie dan Carl, dan menyusun rencana jenius. Keesokan harinya saat makan siang, sesuai rencana Silas masuk ke dapur dan semuanya sudah disiapkan. Aku menempatkan toples berisi permen yang mencolok di atas meja, dan seperti yang diperkirakan, Silas langsung mengambil segenggam penuh dan memasukkannya ke dalam mulut. Oh, lihatlah wajah bahagianya. Dia tak tahu apa yang kupersiapkan untuknya. Tepat setelah itu, kami masuk ke ruangan. Tak ingin ketahuan makan sembunyi-sembunyi, Silas dengan cepat sembunyi di bawah meja, dan tentu saja kami pura-pura tidak tahu dia ada di sana. Kemudian aku mengangkat toples itu dan berkata, "Teman-teman, coba tebak, aku memesan pil ini online. Ini permen tak terlihat yang legendaris itu, yang membuat mustahil untuk orang lain melihatku." Carl berakting terkejut. "Tak dapat dipercaya. Bagaimana kau mendapatkannya? Kudengar ini sangat populer, sampai terjual habis di mana-mana." Kemudian Eli bertanya padaku, "Berapa lama kami bisa menghilang jika memakan permen ini?" Ku jawab,
Kurasa jika kita hanya memakan 4-5 permen, kita bisa menghilang selama 45 menit. Kami melanjutkan sandiwara kami, lalu aku berkata agar meninggalkan toples itu di sini. Jadi besok kami bisa menjahili semua orang dengan kekuatan super baru kami. Aku mengedip dan semua mengangguk. Sekarang kemana Silas pergi lagi? Aku bertanya dan semua menggelengkan kepala. Lalu ku ambil sebuah apel dan dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Kemudian langsung mengintip ke bawah meja untuk mencarinya. Sementara berpura-pura tidak melihat Silas di bawah meja. Dia tampak sungguh takjub dan berusaha tak mengeluarkan suara. Sekarang Silas mengira dia benar-benar tak terlihat. Dia merangkak keluar, kemudian melakukan beberapa hal lucu di depan kami. Dari mulai menari, menggoyangkan pantatnya, dan jungkir balik di ruangan. Sangatlah sulit menjaga ekspresi dan mengabaikannya. Kemudian di jam 6 sore, Silas pergi dari rumah dengan memakai ransel. Tapi karena dia mengira dia tak terlihat, dia langsung berlari melewati kami tanpa ragu. Dan tak lupa menjulurkan lidahnya keluar ke arahku sebelum pergi. Si idiot ini. Kami mengikutinya, dan coba tebak, dia pergi ke rumah kosong itu. Kami sembunyi di balik pohon untuk melihat, dan tiba-tiba pintunya berdiri terbuka. Aku sedikit takut, jadi aku bergelayut ke tangan Ellie. Seseorang berlari ke arahnya, seorang gadis kecil. Oh tidak, itu adalah hantu. Ellie berkata, "Ya Tuhan, dia memakai pakaianku." Kulihat lebih dekat dan menyadari dia bukanlah hantu, tapi nyatanya itu gadis sungguhan. Jadi Silas menyembunyikan gadis kecil di rumah kosong kami. Dan itulah kenapa dia terus memberitahu kami agar tak datang ke sini. Karena Silas mengira dia tak terlihat, dia terus mengelilingnya dan berkata, "Kau tak bisa lihat aku kan?" Dia kelihatan lucu sekali, karena gadis kecil itu terlalu bingung untuk mengerti apapun. Dan tepat saat itu kami menerobos masuk dan berteriak, "Kena kau!" Wah, wah, lihat siapa pemuda dewasa yang menyembunyikan pacarnya di sini. Aku menarik ransel Silas, yang berisi coklat Snickers dan beberapa barang yang hilang. Silas terkejut dan terngangap. Itu tak seperti yang kau lihat." Gadis kecil itu menangis dan berkata, "Aku Sally, aku tersesat, jadi Silas menolongku." Silas berkata bahwa dia bertemu Sally suatu hari di ladang jagung. Dia sendirian dan lapar, jadi dia membawanya ke sini dan merawatnya. Dia tak berani cerita pada kami, karena dia takut kalau kami akan menertawakannya. Oh, aku tak mengira kalau adikku yang biasanya bodoh ini bisa berbuat kebaikan. Jadi kupeluk mereka dan berkata, "Aku tak menyalahkan siapapun. Silas, kau sudah melakukan yang sangat baik. Dan Sally, kau akan aman di sini. Bawa dia ke rumah kita dan aku akan menelpon seseorang untuk bantuan." Untungnya polisi berkata bahwa mereka juga sedang mencari anak yang hilang. Dan keesokan harinya, Sally bertemu dengan kedua orang tuanya. Ternyata dia tadinya berada di stasiun kereta api yang padat dan akhirnya tersesat. Karena bingung, dia mengikuti pria yang memakai kemeja yang sama seperti ayahnya. Dan itulah bagaimana akhirnya dia tersesat ke ladang kami. Ya, adikku itu terkadang suka mengganggu, tapi dia anak yang baik dengan hati yang lembut. Sejak saat itu kami makin dekat, dan kugunakan tabunganku untuk menghadiahi adikku sebuah konsol khusus untuknya. Sedangkan aku dan Eli, nah, kita sebut saja hubungan kami masih sebatas pertemanan untuk saat ini. Tapi Carl mungkin sudah tahu, dan dia kelihatannya biasa saja. Jadi beri saja aku waktu, dan doakan aku berhasil. Keluarga, mereka itu rumit. Betul, aku pernah berpikir keluargaku sangat bahagia. Tidak, sama seperti saat balon air jadi terlalu besar dan kemudian meletus. Ibu dan ayah berpisah setelah satu pertengkaran yang bodoh. Setelah itu, ayah keluar dari rumah. Aku dan adikku Katie diberi pilihan sulit. Salah satu dari kami akan tinggal di sini bersama ibu, dan yang lain akan pergi dan tinggal bersama ayah dan pacar barunya Zara. Katie itu sangat manis, baik, dan sensitif. Jadi kurasa merenggut kehidupannya dan membuatnya tinggal dengan ibu tiri baru bukanlah ide yang bagus. Aku ini kakaknya. Melindungi adikku adalah kewajiban. Jadi kuputuskan Katie tinggal bersama ibu, dan aku pindah dengan ayah dan Zara. Maju cepat beberapa bulan lalu, ibu jatuh cinta pada seorang pria bernama Glenn dan menikahinya. Aku tak yakin seorang Glenn. Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali, tapi sepertinya terlalu sombong untuk kusukai. Namun kembali ke ayah, dan ternyata kehidupanku bersama mereka menyenangkan. Mereka membiarkanku pergi jika aku mau, jarang sekali menyuruhku melakukan tugas rumah. Sebaliknya Zara bukan orang yang jahat, dia memperlakukanku seperti keluarga. Dan untuk ulang tahunku yang ke-16, dia bahkan menyarankan ayah untuk memberiku kejutan sebuah mobil untukku sendiri. Hari-hari menyenangkan. Tapi ada satu kendala. Dari pesan-pesan adikku, kurasa ada sesuatu yang tak begitu baik dengannya. Jadi, aku datang menunjukkan padanya mobil baruku. Ya, sebenarnya hanyalah alasan untuk pergi dan memeriksa semuanya. Aku datang masuk ke rumah mendapati Katie sedang mengosongkan mesin cuci piring. Dia menangis. Maksudku, aku tahu pekerjaan rumah tidak menyenangkan, tapi tak seburuk itu sampai membuat seseorang menangis. Pasti ada sesuatu. Aku membuatnya minum, dan kami berdua duduk dan bicara. Dia cerita padaku soal Glenn. Dia tak menyukainya dan terus memberinya masalah. Katie mengatakan
Dia selalu menganggapku duri dalam pandangannya, karena dia ingin ibu curahkan semua waktunya bersamanya. Dia menyuruhku melakukan semua pekerjaan rumah, tapi saat ibu datang dari kantor, dia bilang dia yang melakukannya. Jika aku coba mempertanyakan ini padanya, dia akan memberiku masalah dengan bohong ke ibu tentangku. Seperti suatu kali dia bilang aku berkata kotor padanya dan mencuri $20 dari dompetnya. Aku tak suka mendengar ini, jadi aku bertanya padanya, apakah kau sudah coba beritahu ibu apa yang terjadi? Dia menganggukkan kepala dan bergumam, ya, ibu bilang aku hanya malas dan iri. Aku merespon, kedengarannya ibu terbutakan cinta. Jangan khawatir, Dik. Dia akan segera sadar dan mengerti. Dia menyeka air matanya dan mengatakan, "Kuharap begitu, Rory, karena semuanya sungguh menyesakan di sini." Ku bilang padanya untuk beritahu aku lain kali jika Glenn melakukan hal licik. Wah, ternyata laki-laki itu suka bermain kotor. Beberapa hari kemudian, dia mengganti minyak masak jadi whisky. Jadi saat ibu mulai memasak, semuanya jadi terbakar. Glenn kemudian bergegas menyelamatkan dan menyalahkan Katie, mengatakan dia lihat Katie membawa botol whisky kemarin malam. Dia menduga Katie berusaha menyelundupkan beberapa. Kemudian Glenn memberitahu ibu kalau Katie memaksanya memasak stik untuknya, jadi jebakan itu pasti ditujukan padanya. Ibu langsung percaya padanya daripada Katie dan menghukum Katie dengan membuatnya bolos kelas dansa dan harus lakukan tugas rumah saja. Kasihan Katie, dia sangat sedih. Tapi seminggu kemudian, Glenn yang berulah lagi. Kali ini Katie melihatnya, mengganti diet mayo ibu menjadi penuh lemak. Katie bergegas mencari ibu untuk menangkap basah Glenn. Tapi saat ibu tiba, ibu melihatnya mengoleskan diet mayo ke roti bagilnya. Ibu memarahi Katie karena mengatakan hal yang tak benar tentang ayah tirinya dan menghukumnya lagi. Ini menyebalkan. Adikku itu cewek paling baik dan dia tak layak mendapatkan ini. Belum lagi kenyataan bahwa jebakan-jebakan ini kedengarannya berbahaya. Ya, tidak terlalu untuk yang mayo, tapi kebakaran itu bisa saja berakhir sangat buruk. Glenn itu harus berhenti lakukan permainan itu, dan sudah waktunya aku tunjukkan padanya kalau tak seorang pun bisa mengganggu adik kecilku. Jadi, kusarankan kami tukar tempat selama beberapa minggu. Katie akan tinggal dengan ayah untuk lebih mengenal Zara, dan aku akan tinggal dengan ibu untuk lebih mengenal Glenn. Jelas saja Glenn tahu dia tak bisa macam-macam denganku, jadi untuk seminggu pertama dia tidak mengusikku. Ku gunakan waktu ini untuk mengisi tenaga, bersantai, menikmati masakan ibu, dan merencanakan balas dendam. Ketika minggu kedua tiba, aku sudah siap membuat hidup Glenn menderita. Nasib sial Glenn. Ibu bekerja lebih keras karena Glenn kehilangan pekerjaannya. Menjadi anak yang baik, kuantarkan ibu ke toko kelontong. Ibu senang sekali kubantu dan berjanji akan membuatkanku omelet kesukaanku. Saat kami masuk ke rumah, ibu memanggil Glenn untuk membantu membawa masuk tas belanja ke dalam. Dia berusaha membuat ibu terkesan dengan membawa tas tersebut sekaligus, tapi salah satunya sobek dan belanjaannya jatuh kemana-mana, termasuk sekotak telur. Ups! Ibu marah sekali dan berteriak padanya. Itulah yang kau dapat karena berusaha pamer dan jadi pria sok kuat. Sekarang aku tak bisa makan omelet untuk makan malamku, padahal aku sudah menantikannya. Haha, ekspresi wajah tercengangnya sangat lucu. Yap, kulubangi dasar tas tadi, supaya itu terjadi. Aku belum selesai dengannya, tak mungkin. Jadi dalam beberapa hari, saat ibu berangkat sangat pagi untuk bekerja, aku menuangkan sereal jagung di mana-mana, melempar pakaian kotor ke lantai, meletakkan mangkuk makanan anjing di atas sofa, dan keliling rumah dengan sepatu sneakers kotorku. Aku bahkan membawa ke sekolah sarapan yang disiapkan ibuku untuk Glenn. Jadi aku tahu dia akan terbangun lapar, kemudian menghabiskan waktu seharian membersihkan kekacauanku. Wajar Glenn tak senang denganku, jadi saat aku kembali dari sekolah, dia memasakku untuk memotong rumput. Pria ini tampak sangat lelah sekali, setelah menghabiskan waktu seharian untuk membereskan barang-barangku. Saat ibu pulang dan melihatku, aku terengah-engah dan berkata, hariku sangat sibuk dengan pekerjaan sekolah, tapi Glenn masih menyuruhku melakukan semua pekerjaan. Aku sangat lelah, Bu. Ibu bergegas masuk ke dalam dan melihat Glenn nonton kartun. Kemudian ibu membentaknya, kau kan seharian di rumah, jadi kenapa bukan kau saja yang memotong rumput? Aku harus kerja, anakku harus melakukan tugas rumah. Jadi, apa tepatnya peranmu di rumah ini? Glenn tak bisa berkata-kata, tapi itu tak berhenti di sana. Karena ibu sangat marah, ibu membuatnya tidur di sofa. Glenn menghindariku setelahnya, tapi ini belum cukup. Aku harus pastikan dia tak akan mengganggu adikku lagi. Aku harus membuat Glenn sadar kalau caranya yang brengsek itu salah. Aku tahu ibu dan Glenn punya celengan di kamar mereka untuk dana anak masa depan mereka. Jadi saat mereka tak ada, aku menyelinap ke kamar mereka, memecahkan celengan itu, lalu menyembunyikan uangnya di jaket Glenn. Malam itu setelah makan malam, aku mau meminjam handphone ibu. Jadi ibu ke kamar mengambilnya. Saat itu Glenn mengambil jaketnya dan hendak mau pergi. Saat Glenn melangkah keluar pintu, kami mendengar teriakan panik di lantai atas. Itu adalah ibuku. Dia pasti sudah menemukan celengan yang rusak itu dan lari ke bawah memarahi Glenn. Dia berdiri di depan pintu kebingungan, lalu kemudian ibu memeriksa jaketnya dan disitulah uangnya. Dengan marah ibu melambaikannya di depan wajahnya. Apa ini, ha?
Kau akan keluar menghabiskan tabungan untuk anak kita, ya kan? Kau ini tak menghasilkan uang, jadi berhenti mengacaukan semuanya. Mereka bertengkar di luar, jadi aku naik ke kamarku dan melihatnya dari jendela. Tiba-tiba sebuah mobil parkir dan keluar seorang cewek berpakaian indah. Oh wow, itu Katie. Dia lari ke ibu dan memeluknya. Kemudian, ayah dan Zara muncul. Ternyata Katie bersenang-senang di tempat ayah. Zara selalu ingin punya anak perempuan, jadi saat Katie datang, Zara sangat senang dan telah mengajaknya berbelanja, potong rambut, dan memanjakannya. Saat ibu melihat putrinya mendapat kehidupannya lebih baik dengan ibu tirinya, aku cukup yakin ia tersadar betapa buruk perlakuannya. Bisa kulihat dari wajahnya yang malu. Aku bergegas turun dan menyapa adikku. Kemudian aku berkata pada ibu, ibu seharusnya memperhatikan Katie. Glenn memperlakukanku dengan buruk. Dan ibu tak tahu betapa kerasnya Glenn terhadapnya. Kami menyayangimu, jadi tolong percayalah pada Katie, seperti ibu percaya padaku. Kemudian aku menengok ke Glenn. Anda ini suaminya, tapi itu tak berarti Anda bisa menggantikan kami di hati ibu. Ibu selalu menyayangi anak-anaknya. Jangan berusaha memisahkan kami, atau aku akan kembali. Aku mengedip padanya. Ya, oke, dia menggerutu. Kemudian dia berkata pada Katie, aku minta maaf Katie, bagaimana kalau kita mulai lagi dari awal? Katie tersenyum manis dan berkata, oke, aku suka itu. Sepertinya aku sudah menyelamatkan hari. Sekarang Glenn tahu kalau sampai dia macam-macam lagi dengan Katie, maka aku akan kembali. Setelahnya, ibu masih menyuruh Glenn melakukan semua pekerjaan rumah, tapi Katie menjadi anak yang manis dengan membantu Glenn mengerjakannya. Dan untuk aku kembali tinggal di tempat ayah. Aku lebih sering ke sana untuk memeriksa Katie dan memberi ibu tumpangan ke toko kelontong. Dan Katie sering datang untuk acara barbeque dan memanjakan diri bersama Zara. Jadi pada akhirnya, semuanya berjalan lancar, dan sekarang kami adalah satu keluarga besar yang gila. Tapi, selama semua orang bahagia dan tak berusaha mengganggu adik kecilku, maka tak masalah denganku. Hai guys, aku Chrissy dan kehidupan SMA aku mengalami perubahan drastis berkat ibuku yang terlalu protektif dan gila. Kalian tahu, orang tuaku cerai saat aku masih kecil. Aku tinggal bersama ibuku, tapi ia bekerja di Departemen Investigasi Kriminal yang artinya ibu super sibuk sampai tugas-tugas rumah terbengkalai. Dan kami selalu membeli makanan bungkus. Percayalah padaku, makan pizza dan nasi goreng telur tiap malam tak seenak kedengarannya. Kakek nenekku bisa lihat kalau ibuku kesulitan menyeimbangkan antara komitmen pekerjaan dan kehidupan rumahnya. Jadi aku pergi dan tinggal bersama mereka. Aku tak keberatan dengan ini karena ibu selalu mengunjungiku tiap pekan. Selain itu, masakan nenek sangat lezat. Tapi ketika ibu beralih departemen, ia berganti dari mengejar para kriminal ke menangani dokumen di kantor. Karena perubahan ini, ibu punya lebih banyak waktu. Jadi aku pindah kembali bersamanya. Hanya dengan tinggal bersamanya, aku sadar betapa berbedanya sikapnya terhadapku. Kebalikan dari aku, ibu itu kuat, galak, dan keras. Pada dasarnya ibu seperti lelaki, sementara aku gadis manis yang gemar memakai pakaian cantik dan menonton film lucu. Kalian bisa bayangkan ketakutanku saat kuundang sahabatku Sharon datang ke rumah. Dan ibu mondar-mandir di rumah pakai tank top bergambar tengkorak, jeans belel, dan sepatu boot pengendara motor. Ia tampak seperti akan ikut rally sepeda. Yah, ini gayanya seperti biasa. Tapi kuharap setidaknya ia akan bersikap normal sekali saja saat ada tamu. Sungguh lebay, usianya hampir 40, bukan 15. Kemudian di hari pertama aku SMA, ibu memaksa untuk mengantar dan menjemputku karena ia khawatir bisa jadi ada pembuat onar di bus. Yep, aku tahu ini konyol. Maksudku, seberapa rapuh ya pikir aku ini, tapi aku tak mau mengecewakannya. Jadi dengan enggan aku setuju. Sekolah berakhir dan aku sedang mengobrol dengan teman-temanku sementara menunggu ibu muncul. Ketika tiba-tiba kami mendengar suara mesin motor datang menuju sekolah. Aku dan teman-temanku bersemangat dan bersiul saat kami kira cowok ganteng sedang melintas. Tapi kemudian mereka berhenti di dekat kami dan melepaskan helm mereka. Aku sungguh ingin pingsan. Itu adalah ibuku tersayang. Oh, Tuhan yang baik. Apa yang sedang ia lakukan? Ibuku berteriak dengan gembira, "Hey Chrissy, ayo naik!" Lalu ia mengulurkan helm cadangannya kepadaku. Aku bersumpah, rasanya seluruh sekolah ada di luar melihat kami. Sungguh memalukan. Saat kami sampai di rumah, aku bertanya padanya dari mana motor itu. Ibu menjawab, "Apa? Oh, maksudmu Eleanor? Aku baru saja membelinya minggu lalu. Cuacanya sangat menyenangkan hari ini, jadi kupikir aku akan mengajaknya." Ya, kalian tak salah dengar. Ibuku memberi nama motor itu seperti Eleanor Roosevelt. Tak dapat dipercaya. Rasa malu ini tak hanya sampai di situ.
Oh tidak, suatu hari guruku menginformasikan pada kami bahwa besok sepulang sekolah ada pertemuan guru dan orang tua. Aku tak bisa membiarkan ibuku muncul dengan pakaian remaja pemberontak, jadi ku cari dalam lemarinya sesuatu yang keibuan. Tidak ada, yang dimiliki ibu hanyalah kaos, celana pendek sobek, dan baju crop top. Jadi ku cari di internet dan ku temukan gaun biru yang cantik ini, lalu ku minta ibu untuk membelinya. Keesokan harinya setelah sekolah, ku tunggu ibuku di ruang acara. Semua orang tua sudah ada di sana, hanya ibuku yang tak ada. Aku hendak menelponnya ketika tiba-tiba seseorang memasuki ruangan. Ya, Tuhanku. Seseorang tolong hajar aku sekarang juga. Itu adalah ibuku dan kalian tak akan percaya apa yang ibu kenakan. Tidak, itu bukan gaun biru itu. Sebaliknya, itu baju kulit hitam super ketat, kacamata hitam, hak tinggi 10 inci, dan kalung cokor hitam. Ibu tampak seperti berada dalam film vampir. Semua orang ternganga melihatnya. Kurasa beberapa ayah bahkan sedikit ngiler. Saat kutanyakan hal itu padanya, ia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Sayang, gaun ini lebih seperti gayaku daripada gaun biru keibuan itu. Sekarang, secara resmi, ini adalah momen paling memalukan nomor 1. Terima kasih, Bu." Kenapa dia tak bisa jadi sepertiku? Maksudku, aku mulai berpikir kalau akulah yang dewasa di sini, bukan ibu. Rasa malu ini tak selesai di situ. Sebaliknya, ibu justru meningkatkannya. Sekolahku merencanakan trip berkemah dan aku bersemangat sekali akan hal itu. Ibu ingin ikut pergi dan mengawasiku. Tapi dengan tegas ku katakan, tidak. Ibu mulai mengatakan, "Tapi sayang, kamu tak tahu betapa bahayanya hutan itu. Bagaimana jika kamu tergigit ular? Apa kamu tahu cara mengatasi hal itu?" Kurasa tidak. Apa? Ia kembali bersikap konyol. Kami berdebat sebentar, tapi pada akhirnya ibu setuju membiarkan aku pergi tanpanya. Trip itu sangat menyenangkan, dan beberapa cowok tampan bertanya pada Sharon dan aku apa kami mau ikut berenang di danau. Tentu saja, kami mengiyakan. Maksudku, lihat mereka. Mereka sangat tampan. Tiba-tiba aku dengar jeritan, itu adalah Sharon. Dia bilang ada seseorang yang sembunyi di semak-semak memperhatikan kami. Itu sungguh menyeramkan. Para cowok tampan itu bilang mereka akan pergi memeriksanya. Tapi kemudian orang ini keluar dari semak-semak dan melempar judo ke mereka. Tunggu dulu, aku tahu gerakan itu. Apa mungkin? Oh tidak, itu ibuku. Apa yang ibu kenakan? Ibu memakai pakaian tentara lengkap. Ia bahkan membawa teropong. Ya ampun ibu, apa yang ibu lakukan berdandan seperti G.I. Joe? Aku tak bisa menahan tangis dan berteriak, "Ya Tuhanku, kenapa ibu tak bisa tinggalkan aku sendiri? Ibu kacaukan semuanya." Kemudian aku lari kembali ke perkemahan. Ibu pergi setelahnya, tapi aku merasa sangat malu selama sisa acara. Saat aku kembali ke rumah, ibu langsung meminta maaf dan bersumpah bahwa hal seperti itu tak akan terjadi lagi. Oke, aku bisa lihat di matanya kalau ia bersungguh-sungguh, jadi aku akan memberinya kesempatan. Ibu jauh lebih tenang setelah itu, dan bahkan membiarkan aku pergi ke sekolah sendiri. Ya, itu adalah kemajuan besar, bukan begitu? Tak lama setelahnya, aku mulai pacaran dengan satu cowok bernama Kevin. Dan wah, dia ini seksi. Dia salah satu cowok populer di sekolah. Jadi aku masih tak percaya dia memilihku. Aku tak tahu bagaimana ibu tahu soal dia, tapi begitulah. Dan ibu memaksa mengundangnya datang untuk makan malam. Aku membuatnya sepakat untuk tidak melakukan kegilaan apapun. Maksudku, apa hal terburuk yang bisa saja terjadi? Makan malam itu berjalan lancar, sampai kami mendapat pencuci mulut dan kemudian ibu mulai bertanya padanya pertanyaan aneh. Seperti, "Kevin, berapa banyak cewek yang sudah kau kencani?" Dan aku beranggapan kalian berdua ada kelas kesehatan di sekolah, atau sebaiknya aku ingatkan kalian beberapa fakta penting. Oh, Tuhan yang baik. Ibu, pertanyaannya lebih dari sekedar memalukan. Kevin hanya duduk di sana dengan senyum yang sangat canggung di wajahnya dan tak menjawab. Tapi kemudian ibu memberitahukan sudah sangat malam dan pada dasarnya mengusirnya dari rumah. Ini baru jam 8:30. Setelah Kevin pergi, aku langsung menuju ibuku dan kami mulai berdebat. Ibu sudah setuju tak melakukan hal gila. Kenapa ibu tak bisa bersikap seperti ibu normal? Ia menjawab, "Oh sayang, Kevin itu sangat tampan, tapi dia tak baik untukmu." Aku tahu tipenya. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari cewek feminin sepertimu. Apa? Cewek feminin sepertiku? Apa maksudnya itu? Aku balas berteriak.
Ibu melakukannya lagi. Ibu bersikap terlalu protektif. Itu karena kamu tak cukup tangguh. Jika kamu tak terlalu feminin dan jadi jagoan seperti ibumu ini, aku tak perlu menjagamu sepanjang waktu. Aku bergegas ke atas, ke kamarku dan membanting pintu. Aku sangat ingin membuktikan padanya kalau ia salah soal Kevin dan aku tak perlu perlindungannya. Untungnya, ibu belum menakut-nakuti Kevin. Phew, Kevin memberitahuku kalau orang tuanya juga sangat memalukan. Suatu malam, Kevin mengajakku ke sebuah restoran bagus. Terdapat lilin, musik live, dan makanannya yang lezat. Sungguh romantis. Kemudian dia menyentuh tanganku dan mendekat. Ini sangat menyenangkan. Aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Tiba-tiba ada yang menggebrak meja di dekat kami dan mengacaukan momen itu. Itulah saat ku perhatikan mereka punya gantungan kunci di tasnya yang kelihatan sama persis seperti yang ku buat dulu di perkemahan musim panas. Aku berdiri dan jalan ke meja itu. Seorang wanita paruh baya berambut pirang dan kacamata hitam sedang duduk di sana. Aku berusaha lihat wajahnya, tapi sepertinya dia menjauhiku. Aku melihat lebih dekat dan aku tak percaya. Ku tarik lepas rambut palsu itu dari kepalanya dan ya, itu ibuku tersayang. Lagi. Jujur saja, aku tak mau lagi berdebat dengannya. Hari ini adalah bukti bahwa dia tak bisa berubah. Jadi dengan suara tenang hanya kukatakan, aku membencimu ibu. Ibu adalah ibu terburuk yang pernah ada. Kemudian kuraih tangan Kevin dan lari keluar dari sana. Oke, mungkin yang kukatakan sedikit kasar, tapi dia baru saja mengacaukan apa yang bisa saja jadi ciuman pertamaku. Aku tak bisa konsentrasi pada kencan kami setelah itu, jadi ku minta Kevin untuk mengantarku pulang. Tapi yang mengejutkanku, dia membawaku kembali ke tempatnya. Oh, aku tahu apa artinya itu. Tapi aku belum siap untuk hal itu sama sekali, jadi ku bilang padanya aku akan naik Uber. Tiba-tiba dia mencengkram lenganku dan berusaha menyeretku masuk ke rumahnya. Aku tak percaya ini terjadi, ibu benar sekali tentangnya. Aku panik tapi kemudian aku ingat hal penting yang ibu ajarkan padaku. Jadi kugunakan gerakan judo ciri khasnya pada Kevin. Itu berhasil karena dia terbaring di tanah dan mengarang kesakitan. Hah! Saat itulah saat ibu datang naik motornya. Segera saat aku melihatnya, aku berlari ke arahnya, mendekapnya erat dan menangis seperti bayi di pelukannya. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana ibuku menemukanku. Ya, saat Kevin datang makan malam, ibu mencuri ponselnya dan menyadapnya. Jadi ibu punya akses ke semua pesan dan lokasinya. Jadi setelah aku menyeret Kevin keluar restoran, Kevin mengirim pesan ke temannya mengatakan dia akan berusaha meniduriku. Apapun caranya yang dimana dibaca ibuku. Jadi ibu bergegas menyelamatkanku. Ya Tuhan, itu sangat tidak benar. Tapi apa yang bisa kalian harapkan dari seorang investigator kriminal? Saat kami tiba di rumah, kami bicara serius. Yang mengejutkanku, ibu mengakui bahwa ibu salah tentangku. Ibu melihat bagaimana aku bisa menjaga diriku sendiri. Gerakan judo yang kulakukan ke Kevin sangat membuatnya terkesan. Lihat kan, cewek feminin juga bisa menendang orang juga. Jadi sejak kejadian itu, semuanya di antara kami jadi jauh lebih baik. Ternyata ibu tak begitu menyebalkan kok. Aku sadar sekarang kalau ibu itu cukup keren dan semua yang ia lakukan hanyalah untuk melindungiku. Oke, mungkin kita melakukannya di level ekstrim, tapi ia melakukan itu dengan baik. Terima kasih ibu. Berkat ibu sekarang aku merasa lebih kuat. Kalian tahu apa kata mereka? Aku ini wanita kuat karena wanita kuat membesarkan aku. Meskipun satu hal yang pasti, aku tak akan meminjam baju-bajunya dalam waktu dekat. Hei, aku Henry, dan aku 23 tahun, asal Hamburg, dan aku punya satu pertanyaan. Kalian pasti pernah dengar soal K-pop kan? Jadi, apa ada penggemar K-pop di sini? Tentu saja aku. Lebih spesifik, aku ini seorang ARMY, seorang stan BTS. Oh, dan bagi mereka yang tak tahu, stan itu bahasa gaul kalau kau itu penggemar berat sesuatu. Oh ya, dengan bangga aku bisa katakan aku terobsesi dengan K-pop, dan itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Tapi tak semua orang paham. Justru ini adalah cerita bagaimana orang memperlakukanku karena jadi fanboy. Dan itu cukup dramatis. Jadi, orang-orang selalu berpikir kalau kami menyukai K-pop karena idola itu berwajah ganteng. Tapi tidak hanya itu. Serius, aku bertaruh mereka yang benci K-pop, bahkan belum pernah mendengarkannya dengan baik. Jadi, kalian para pembenci K-pop, dengarkan aku. Dan aku akan mulai dengan menelusuri kembali ke awal momen yang mengubah hidupku. Saat pertama kali kutemukan K-pop.
Semua bermula saat teman sekelasku Krisi menonton video media berjudul Dop selama istirahat kelas. Aku penasaran dan bergabung dengannya. Dan, oh man, aku tak pernah melihat sesuatu yang begitu luar biasa sebelumnya. Teknik kamera, koreografinya, sungguh menakjubkan. Aku tak bisa lupakan lagu itu dari kepalaku. Dan video itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Video itu tak perlu cewek seksi atau mobil mewah untuk membuatnya menarik. Tapi murni bakat saja. Setelah itu, aku mulai mendengar lebih banyak K-pop dan menjadi stan. Tapi BTS akan jadi cinta sejatiku. Aku mencintai mereka dan aku tak keberatan membagikan apapun mengenai hal itu di Instagramku, yang juga membantuku berteman dengan banyak ARMY yang lain dari seluruh dunia. Kebanyakan cewek, tapi ada banyak cowok juga. Dan mereka sering mengirimiku pesan betapa mereka mengagumiku. Karena bersikap sangat terbuka akan kecintaanku terhadap K-pop, mereka berharap punya keberanian yang sama denganku. Kebanyakan dari mereka ditertawakan karena menyukai artis cowok Korea. Betapa konyolnya itu. Ini tahun 2021. Kita boleh suka siapapun yang kita mau. Dan kita tak seharusnya rahasiakan passion kita. Namun, aku benar-benar paham apa yang mereka rasakan. Aku pernah di posisi itu, dan itu sangat berat. Suatu kali saat di SMA, aku sedang sangat bersemangat menunjukkan pada Krisi album BTS-ku yang terbaru. Kami menjerit dan memekik saat dengan hati-hati ku balik setiap halamannya seolah itu milikku yang paling berharga. Saat seorang penyuka olahraga lewat dengan kelompoknya dan berebutnya dari tanganku, lalu dia berkata, "Majalah HBG apa ini? Bukannya mereka semua lakukan operasi plastik, ya kan?" Kemudian anak lainnya mengatakan, "Kenapa kalian suka pada cowok ini? Kalian ini gaya atau apa?" Kemudian mereka semua berjalan pergi sambil tertawa. Aku sangat marah. Aku ingin menendang mereka jauh dari planet bumi. Bahkan Google tak akan bisa menemukan mereka. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mereka jauh lebih besar dariku dan akan menghancurkanku sampai lumat jika aku coba-coba. Jadi aku muncul dengan ide yang lebih baik. Aku mulai pergi ke gym. Aku ingin jadi kekar seperti Jungkook. Nanti aku tak akan takut lagi dengan pecundang manapun yang menggangguku dan teman-teman cowokku. Oh, dan ngomong-ngomong, aku ini bukan gay. Ibuku adalah hal lain yang harus dihadapi oleh kami para fanboy. Tak ada yang salah dengan menjadi gay, tapi mengasumsikan aku ini demikian hanya karena aku menyukai K-pop itu konyol. K-pop itu untuk siapa saja dan semua orang. Bagaimanapun setelah SMA, segala sesuatunya jadi lebih baik karena orang-orang di perguruan tinggi tidak usil. Kami semua sudah dewasa, dan kalian tak akan percaya betapa berototnya aku sekarang. Cewek-cewek mulai memperhatikanku, tapi hanya ada satu cewek yang kuperhatikan. Namanya adalah Kayla, dan dia sangat imut. Namun, ada satu masalah kecil sekali. Dan yang kumaksud kecil sekali ini, maksudku besar sekali. Dia tak suka K-pop. Pernah saat kami sedang belajar, dia duduk di dekatku dan bertanya dengan tersenyum, "Apa yang sedang kau dengarkan?" Kemudian dia mengambil salah satu earphone-ku. "Apa ini?" "Sejenis nyanyian mantra." Kemudian dia kembali membaca dengan pandangan jijik di wajahnya. "Apa?" "Itu biasku. Rap Monster menyemburkan api." Aku tak tahu apa dia tak punya selera, tapi kali ini kubiarkan saja, karena aku tak ingin mempermasalahkannya di perpustakaan. Setelah semuanya makin buruk dan kebenciannya pada K-pop jadi makin jelas. Tiap kali kubicarakan soal itu, dia memutar matanya dan mengubah topik pembicaraan. Dan saat video musik keluar dan aku tak sabar menunjukkan padanya, dia terus saja melihat-lihat ponselnya dan mengabaikannya. Selain dari itu, dia selalu bersikap manis dan oleh karena itu kami terus berkencan. Tapi kami tak seharusnya demikian. Suatu kali, kami pergi jalan ke mall, dan itu merupakan hari yang cukup spesial bagiku, karena itu merupakan hari jadi debut BTS. Aku sangat bersemangat, dan bahkan mengenakan tas lempang BTS-ku dengan gantungan kunci koya untuk melengkapi penampilan. Kukira aku tampak keren, tapi Kayla tertawa terbahak-bahak saat melihatku dan mengatakan, "Ya Tuhan, kau meminjam tas adikmu atau bagaimana?" Ku coba jelaskan padanya dan mengatakan, "Tidak, ini milikku, dan ini kesayanganku si Koya." Tapi dia langsung memotongku dan memutar matanya. Sembari dia katakan, "Kami akan terlambat nonton." Dia agak mematikan suasana hatiku, tapi itu adalah hari BTS, jadi aku tak akan membiarkan apapun merusaknya. Kami sedang mengantri membeli popcorn. Saat kurasakan seseorang menepuk bahuku, aku tak bisa tidak memperhatikan Koya milikmu. Apa mungkin kamu seorang ARMY? Aku menyelesaikan kalimatnya dengan jeritan. Kami berdua sangat bersemangat. Pada dasarnya kami berdua membicarakan omong kosong, yang kemungkinan hanya ARMY yang bisa memahami. Ternyata J-Hope adalah biasnya, dan namanya adalah Craig. Kemudian dia bahkan memberiku beberapa kartu foto yang baru saja dicetak. Aku sangat terhanyut dalam percakapan dengannya. Sampai aku lupa Kayla ada di sana. Sampai Craig berkata padanya, "Oh hai, siapa biasmu? Mungkin aku punya beberapa kartu untukmu juga." Kayla nampak tersinggung dan berkata, "Kalian ini parah. Dasar seorang pecundang. Aku sudah muak dengan urusan K-pop ini." Kemudian dia berlalu pergi. Kami tertegun. Tapi ya sudahlah. Jika dia tak bisa menghargai hobiku dan mencintaiku apa adanya, ya sudah. Selamat tinggal Kayla. Setelahnya, Craig dan aku pergi ke kafe untuk membicarakan apapun soal BTS. Dan sampai hari itu, kami masih berteman baik. Dan aku beruntung dia menyelamatkanku dari mengecani cewek mengerikan itu lebih lama lagi. Setelah hubungan itu, aku memberi jeda pada kehidupan cintaku. Karena aku sibuk dengan video musik streaming, memberikan suara untuk BTS di acara penghargaan, dan mengikuti semua konten mereka. Selain belajar, aku sangat bahagia menjalani kehidupan kecilku sebagai fanboy. Tapi kemudian suatu hari semuanya berubah.
Aku sedang berada di bus menuju kelas karena aku merasa kurang sehat untuk mengemudi setelah tak tidur menonton streaming siaran langsung BTS. Aku pasti tertidur karena hal berikutnya aku terbangun. Dan aku sedang bersandar di bahu seorang cewek. Dengan cepat aku minta maaf padanya dan dia hanya terkekeh. Kemudian kulihat dengan jelas. Dan ya ampun, tak pernah kutemui cewek secantik ini dalam hidupku. Dia itu bagai perpaduan semua anggota Blackpink. Untungnya, aku cukup pintar untuk menanyakan nomornya dan menawarkan untuk membelikannya minuman sebagai balasan karena hampir ngiler di bahunya. Setelah kelas, kami bertemu di Starbucks dan langsung dekat. Namanya Clara, dan dia sangat pintar dan cantik. Aku harus jadikan dia milikku, jadi kuputuskan untuk mengubah taktik sedikit. Aku akan menunggu sebentar sebelum memberitahunya kalau aku ini fanboy. Sebaliknya, aku fokus mencari tahu tentangnya terlebih dahulu dan memperjelas kalau aku menyukainya. Kemudian, saat yang tepat pun datang. Aku berbagi padanya tentang passionku pada K-pop. Tak lama kami jadi cukup serius dan melakukan apapun bersama. Dan akhirnya kurasakan momen itu tiba. Aku sedang mengantarnya pulang dan memutar daftar lagu K-popku. Yang membuatku terkejut, dia tampak tertarik dan menanyakan apa itu. Kukatakan padanya aku sangat menyukainya. Lalu dengan gugup aku bertanya padanya, apa kamu tak keberatan dengan ini? Karena biasanya saat ku beritahu orang lain, mereka menertawakanku. Dia hanya tersenyum dan berkata, oke, sekarang giliranku. Kemudian dia memasang death metal yang hampir membuat bulu kuduku berdiri. Dia tertawa dan berkata, aku tahu apa yang kau rasakan. Death metal juga bukan selera semua orang. Tapi hey, kita boleh menyukai apapun yang kita inginkan, ya kan? Aku menghargai kalau kau suka K-pop. Ya ampun, mungkinkah Clara bisa lebih sempurna lagi? Aku tak sabar menunjukkan padanya kamarku juga. Tapi tak disangka, di malam aku mengundangnya ke rumah. Wajahnya berubah saat dia melihat poster dan merchandise-ku. Kutunjukkan padanya koleksiku, bonekaku, foto-fotoku, tapi dia tersenyum dan menatapku. Kemudian dia meraih tanganku dan berkata, Henry, ini sangat keren, tapi tidakkah kau berpikir ini agak berlebihan? Aku tahu kau sangat menyukainya, tapi mungkin kau sebaiknya mulai menggunakan uangmu untuk hal-hal yang berguna untuk masa depanmu juga. Kemudian dia memberitahuku dia ingin pulang. Tak bisa kupungkiri aku merasa terluka, tapi aku tahu dia adalah orang yang tepat untukku. Dan dia hanya butuh sedikit waktu untuk benar-benar memahami kalau ini lebih dari sekedar hobi bagiku. Jadi aku bertekad untuk membuatnya menyukai K-pop. Aku mulai mengirimnya lagu dan merekomendasikan beberapa acara Korea untuk ditonton. Pernah aku bahkan berpura-pura mengajaknya piknik, tapi membawanya ke festival ARMY. Clara ikut saja dengan semuanya, tapi dia masih belum terlalu tertarik. Kemudian datanglah berita terbaik. Kutemukan kalau BTS akan konser di London. Aku sangat putus asa untuk pergi dan cerita ke Clara tentang terbang ke sana untuk konser itu. Tapi dia berkata, Henry, bukankah itu hari yang sama dengan kontes marketing kita? Akan ada para perekrut dan sebagainya di sana. Kau tak bisa melewatkannya. Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Aku tak peduli dan menjawabnya dengan candaan. Tapi aku sudah menunggu untuk bertemu mereka seumur hidupku. Ini adalah mimpi yang jadi nyata. Siapa yang butuh pekerjaan kalau kau punya BTS? Aku akan ke London, sayang. Tapi Clara tidak tertawa. Nyatanya dia sangat marah dan mulai memakiku, mengatakan kalau aku sangat kekanak-kanakan dan bahwa kalau aku tak segera tumbuh dewasa, dia tak bisa bersamaku lagi. Dia bahkan menangis, mengatakan dia butuh pria yang bertanggung jawab, yang memikirkan masa depannya sambil bergegas pergi. Setelahnya dia mendiamkan aku. Aku terjebak dalam sebuah dilema. Melihat BTS secara langsung adalah impianku. Tapi kenapa ini terasa begitu salah? Kuputuskan untuk menunggu beberapa hari untuk memikirkan semuanya. Dan pada akhirnya aku sadar akan ada konser-konser yang lain. Ya kan? Aku tak bisa melewatkan kontes itu. Maksudku, bagaimana lagi aku akan mendukung BTS tanpa uang? Aku memang butuh pekerjaan. Jadi, meskipun itu mematahkan hatiku sebagai fanboy, kukatakan pada Clara aku akan melewatkan konser itu kali ini dan pergi ke kontes. Clara langsung menyeringai dan berkata, sungguh, aku sangat bangga padamu, Henry. Lalu dia memberiku ciuman mesra, dan aku ingatkan diriku sendiri ini semua sepadan. Dan paling tidak, aku masih punya pacarku. Tapi tiba-tiba Clara mulai bicara lagi. Henry, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Sebenarnya Profesor Geller sudah memberitahuku kontes itu ditunda sementara. Jadi ini hanyalah sebuah tes. Kemudian dia mengatakan dia hanya ingin lihat apa aku bisa menentukan prioritasku. Dia menyukai betapa antusiasnya aku terhadap K-pop, tapi semuanya butuh keseimbangan. Dan dia ingin memastikan aku akan menganggap serius sisi lain dalam hidupku sama seriusnya seperti pada K-pop. Kemudian dia memberiku ponselnya dan berkata, lihat, itu adalah tiket BTS. Dia membelinya untukku. Aku sangat senang. Aku menitikan air mata dan tak bisa berhenti memeluknya. Kukira itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi ternyata konser BTS itulah. Terutama bersama Clara di sampingku. Sekarang ini kami masih bersama. Dan coba tebak. Dia sekarang bias pada Jin. Serius, dia itu cewek sempurna bagiku. Dan aku tak sabar menghabiskan hidupku bersamanya. Jika di tahun 2031, kalian melihat sebuah keluarga terdiri dari 4 orang yang menjerit di konser BTS. Kemungkinannya itu adalah aku dan Clara serta anak kami di masa depan. Jangan malu, datanglah dan menyapa.
Hey, aku Kelly. Aku hampir 16 tahun, tapi aku hanya bisa hidup tenang di 2 tahun pertama kehidupan kanak-kanakku. Hingga adik laki-lakiku, Ethan, datang dan mengacaukan segalanya. Aku selalu berharap anak manja itu tak pernah dilahirkan. Dan kalau kalian adalah saudara tertua sepertiku, maka kemungkinannya kalian akan merasakan hal sama denganku. Pertama-tama, kelahirannya berarti orang tuaku hampir tak memperhatikanku lagi. Ya, aku tahu aku berumur 2 tahun waktu itu, jadi aku tak benar-benar mengingat hal ini. Tapi seiring tahun berganti, kulihat bagaimana itu terjadi. Aku mendapat masalah karena hal-hal bodoh dikarenakan aku adalah anak tertua. Sementara Ethan lolos dari semuanya karena dia terlalu kecil untuk mengerti. Aku sangat benci adikku. Dan aku bisa menyebutkan banyak sekali alasan untuk itu. Kami selalu memperebutkan potongan pizza yang terakhir. Saat dia mendapatkannya, dia memakannya dengan mulut lebar di depanku dan ibu akan tersenyum dan berkata, anak laki-lakiku tumbuh besar. Tapi saat aku mendapatkannya, ibu akan merengut padaku dan berkata, Kelly, jangan tamak. Ethan menyelinap ke kamarku dan mengambil boneka plushie kelinci yang diberikan sahabatku padaku dan mengelem super telinganya jadi satu. Jadi, ku ambil mainan Switch-nya dan menyembunyikannya di rubana. Butuh waktu seminggu penuh untuk temukan itu. Sebagai balasan, dia mengoleskan coklat di belakang celana panjangku. Aku baru sadar apa yang terjadi saat anak-anak lain mulai menertawai dan menunjuk ke arahku. Aku harus memakai sweater melingkari pinggang selama sisa hari itu, meskipun sangat dingin. Jadi, ku balas dengan mengoleskan tanaman jelatang yang menyengat di atas bantalnya. Keesokan paginya, wajahnya merah padam dan dia tak bisa berhenti merasakan gatal. Itu sangat lucu. Hari itu juga waktunya pemotretan. Sampai dia protes penata rias menghabiskan waktu lama sekali merias wajahnya untuk menutupi kemerahan itu. Dia terlihat sangat konyol. Kalian tahu, ayahku adalah seorang politisi. Jadi terkadang kami harus muncul di pemotretan di mana kami terlihat seperti keluarga yang harmonis dan penyayang. Andai saja aku bisa berpura-pura untuk kamera, tapi pada kenyataannya aku hanya ingin menendang bokong saudaraku. Kami tak cocok sama sekali, dia itu sangat nakal. Jadi kurasa saling mengerjai adalah strategi pertahanan kami. Maksudku, hey, kan tidak mudah untuk hidup bersama orang yang kau benci. Kejahilan kami begitu sering terjadi sampai orang tua kami membiarkan saja kami melakukannya. Bagaimanapun, ada satu hal yang sangat ditakuti Ethan. Itu dimulai saat dulu dia 8 tahun dan ayah sedang menonton The Walking Dead. Aku dan Ethan jalan masuk ke ruangan saat ada adegan jarak dekat di mana suatu zombie sedang makan dengan lahap. Menjadi cewek pemberani, kupikir itu menarik, lalu duduk dan menontonnya dengan ayah. Tapi adikku jadi pengecut. Dia menjerit lalu keluar ruangan, sembunyi di bawah tempat tidur orang tuaku, menangis terisak dan menolak untuk pindah 2 jam lamanya. Karena dia yakin setelah penampakan zombie itu, ia tahu dia pasti terpilih dan zombie akan mengejarnya. Kudapatkan kelemahannya. Jadi, tak lama setelah itu, saat dia menjatuhkan headphoneku yang baru ke dalam toilet yang membuatku harus memasukkan tanganku untuk mengambilnya, kuputuskan untuk balas dendam padanya. Dan beruntungnya, Halloween hampir tiba. Sempurna. Aku menonton beruntun tutorial-tutorial rias wajah di YouTube dan kupraktekkan ke teman-temanku. Kemudian saat Halloween, kuubah diriku jadi zombie yang sangat menyeramkan. Menyembunyikan kamera di kamarnya, sembunyi di lemarinya, dan membuat suara bergumam dan mengerang. Saat dia membuka pintu lemari, aku lompat ke arahnya dan menjatuhkannya ke lantai. Ya Tuhan, dia menjerit sangat keras dan sungguhan ngompol di celananya. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku masih menyimpannya di video untuk membuatnya tersiksa. Tapi jangan terbodohi karena adikku ini bukan anak kecil biasa. Belum lama ini, dia menjahiliku yang mana membuatku lebih marah daripada Misty di Pokemon. Jadi, aku punya gebetan cowok di sekolah. Dia itu sangat manis dan menawan. Dan dari lirikan lucu yang terus diberikannya padaku, aku 100% yakin dia juga suka padaku. Valentine sepertinya hari yang sempurna bagiku untuk mengungkapkan perasaanku kepadanya. Jadi aku begadang hingga tengah malam di malam sebelumnya membuat coklat untuknya. Kutinggalkan coklat yang telah terbungkus dengan kasih sayang dan kotaknya di dapur lalu pergi tidur. Hari berikutnya ku ambil kotak itu dan saat makan siang ku berikan itu ke gebetanku. Yang membuatku sangat kecewa saat membukanya, bukannya coklat berbentuk hati yang sudah berjam-jam ku buat, ada foto-foto masa kecilku yang memalukan. Termasuk sebuah foto saat aku masih 12 tahun dengan banyak sekali jerawat di wajahku. Ada juga aku saat balita tertidur dengan mulut terbuka dan liur menetes di daguku. Dan satu lagi saat aku bayi dengan semangkuk bubur di atas kepalaku. Kemudian gebetanku mengangkat sebuah catatan bertuliskan, coklat yang enak kak.
Anak nakal yang licik itu. Meskipun gebetanku terus mengatakan kalau aku terlihat imut di foto-foto itu dan dia menyukainya lebih dari coklat, aku masih ingin memberi anak nakal itu pukulan tepat di wajahnya yang menyebalkan. Ya Tuhan, aku mohon padamu, tolong ambil dia dariku. Aku akan jadi baik, akan kukerjakan PR-ku tepat waktu dan aku akan berhenti meminjam parfum mahal ibuku. Oke, jadi mungkin ini adalah keinginanku, tapi aku tak pernah menyangka kalau itu akan jadi nyata. Malam itu malam yang normal di meja makan. Ethan terpaku pada ponselnya dan ibu jadi sangat kesal dan membuatnya membereskan meja. Sementara dia melakukan itu, kulihat sebuah pesan muncul di ponselnya dari yang namanya Shopee. Mengatakan, oke, aku akan menemuimu di depan bioskop jam 8 malam. Aku menantikannya. Apa? Ethan ada kencan. Oh, adik kecilku yang manis, ini saatnya pembalasan karena mengacaukan coklat untuk gebetanku. Jadi aku diam-diam mengikuti Ethan ke bioskop. Karena bioskop itu cukup dekat dengan rumah kami berdua berjalan. Dia jalan pintas ke taman. Ya ampun, taman itu sangat seram di jam ini. Aku bersumpah pepohonan jadi terlihat seperti monster. Lalu aku melihat sesuatu yang menyala di dekat kakiku. Aku mengambilnya, itu adalah ponsel Ethan. Dasar idiot. Aku hendak berencana membuatnya berupaya keras untuk mendapatkannya kembali. Saat aku berjalan keluar taman, kulihat van berwarna hitam terparkir dekat situ. Tiba-tiba aku dengar sebuah teriakan dan kulihat dua pria besar berusaha menyeret Ethan menuju ke van hitam itu. Ethan menangis dan berontak dengan perlawanan sengit, tapi adikku yang 14 tahun, kurus dan lemah itu bukan tandingan bagi kedua pria itu. Apa? Beraninya mereka berusaha menculik adikku. Dia mungkin saja manusia paling menjengkelkan di planet ini, tapi dia adalah adikku yang menyebalkan. Tak mungkin aku membiarkan ini terjadi. Aku bergegas maju dan berteriak, Ethan, lakukan mode zombie. Kehadiranku mengejutkan dua penculik itu dan ini membuat mereka makin intens menyeretnya ke arah van. Saat tiba-tiba Ethan menggigit keras tangan laki-laki yang menutup mulutnya, persis seperti apa yang selalu dilakukan zombie. Bagus Dick, pria itu menangis dan mengibaskan tangannya. Pria lain itu menarik lengan Ethan tapi dia berhasil merangkak untuk berdiri. Saat pria itu berusaha mendorongnya masuk ke dalam van, Ethan mencuri kesempatan dan menendangnya tepat di tengah kaki pria itu. Ouch. Sementara ini terjadi, aku menelpon polisi dan menyuruh mereka cepat. Kemudian kulihat bajingan dengan tangan tergigit itu hendak mencengkeram Ethan lagi. Jadi aku berteriak keras, Ethan, lari! Dia berlari cepat keluar taman dan pria yang tergigit itu mengikutinya. Itu persis seperti pengejaran zombie sungguhan. Tiba-tiba aku merasakan ada lengan yang melingkar di pinggangku. Oh tidak, itu pria yang satunya. Dia mengatakan, kurasa sekarang kaulah yang harus pergi. Sebelum dia mengangkatku dan membawaku kembali ke van itu. Aku berteriak serta berusaha memukul dan menendang, tapi dia terlalu kuat. Dia melemparkanku masuk ke bagian belakang van, tapi sebelum dia bisa masuk, ku banting pintu van dengan cepat mengunci pintunya dari dalam untuk menahannya di luar. Untung bagiku, bukan dia, tapi pria yang mengejar Ethan lah yang membawa kuncinya. Aku takut sekali saat penculik itu terus meneriakiku dari luar, tapi aku bahkan lebih takut membayangkan Ethan bisa celaka di luar sana. Kemudian tiba-tiba terdengar suaranya, "Hei, hentikan!" Apa dia tertangkap? Kulihat keluar untuk menyaksikan sebaliknya. Dia lari ke arahku mengikuti dua petugas polisi. Mereka mengangkat senjata untuk mengendalikan pria yang berdiri di samping van. Ethan sudah aman dan kembali untukku. Aku membuka pintu dan melompat ke pelukannya. Oh, kita lewati saja bagian ini. Aku merinding tiap kali aku mengingat situasi cengeng itu. Aku dan Ethan mengikuti petugas polisi dan melihat penculik yang satunya terborgol ke sebuah pohon, melawan nyamuk dengan tangan yang lain di kegelapan. Polisi memberitahuku bahwa selama perjalanan menuju van, Ethan terus mengeluh betapa mereka begitu lambat dan tak profesional karena mereka seharusnya menyelamatkanku terlebih dahulu saja. Adik laki-lakiku ini dengan keras kepala mengatakan, aku bisa lari sendiri, tapi si pengecut ini tidak bisa. Idiot ini pastinya tak bisa bayangkan kalau dia punya kakak perempuan yang hebat sepertiku. Haha. Orang tua kami bergegas menuju kantor polisi dan ya, adegan menangis lagi. Ternyata saingan ayah telah menyewa pria itu untuk menculik Ethan sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk memeras ayah. Aku tak begitu paham keseluruhan situasinya. Mungkin setelah ini aku akan lebih banyak menonton film politik. Tapi sekarang, syukur pada Tuhan, kami selamat. Aku mungkin sudah berharap adikku hilang. Tapi saat aku benar-benar bisa saja kehilangan adikku, ya harus aku akui kalau itu sungguh membuatku cemas dan ternyata dia juga merasakan hal yang sama tentangku. Gila kan?
Tentu saja, kami masih saling menjahili satu sama lain. Kami tak akan jadi diri kami sendiri kalau tak begitu. Tapi kusadari sesuatu, dia mungkin saja anak manja paling menyebalkan. Tapi dia tetap saja keluargaku dan aku sangat menyayangi keluargaku. Namun, aku cukup yakin masih akan ada saat dimana aku benci adik kecilku yang menyebalkan ini. Seperti saat ini, sementara aku duduk di kamarku menceritakan pada kalian ceritaku, aku yakin aku bisa mendengarnya tertawa terkekeh di balik pintu. Apa taruhannya kalau aku buka pintunya dan akhirnya terguyur seember air dingin di kepalaku atau semacamnya. Semua ini mungkin dikarenakan aku telah memberitahu ibu bahwa dia punya pacar. Nasib buruk, Dik. Tak mungkin kau bisa mengungguli Ratu Jahil ini. Pernah merasa kalau keluargamu dikutuk? Aku tinggal bersama nenek, ibu dan saudara perempuanku. Aku dikelilingi oleh para wanita, tapi tak satu pun pria. Ini pasti sebuah kutukan karena rumah tangga kakek nenekku berantakan. Dan rumah tangga orang tuaku juga gagal total. Jadi ini membuat ibu dan nenekku sangat sensitif di sekitar pria. Mereka mengira semua pria itu berbahaya. Dan selalu mengingatkan aku dan adikku untuk tak dekat-dekat cowok. Ngomong-ngomong, aku Gemma dan adikku adalah Lesi. Dia anak manis yang selalu mematuhi apa yang ibu dan nenekku bilang. Dan kurasa bisa kalian katakan kalau aku ini anak yang pemberontak. Kebanyakan temanku laki-laki, tapi tentu saja keluargaku tak tahu itu. Kapanpun aku bicara soal temanku, aku pura-pura kalau mereka itu perempuan. Kalau tidak, mungkin ibu akan membunuhku. Meskipun aku dikelilingi oleh banyak teman laki-laki, dalam hal cinta itu cerita yang berbeda. Aku sebenarnya cukup pemalu soal itu. Mungkin ibu dan nenekku telah mempengaruhiku, karena kapanpun ada cowok yang bilang dia suka padaku, aku tak percaya padanya. Tapi pernah sekali saat di SMA, aku hampir percaya ke satu cowok. Dia bilang dia sangat tergila-gila padaku dan bahkan rela mati untukku. Dia sungguhan duduk di depan pintu dari pagi sampai petang, menunggu sampai aku setuju jadi pacarnya. Tapi dia tak lepas dari amarah ibuku. Saat ibu memorgokinya, ibu menyiram seember air padanya. Dan dia langsung lari kabur. Jelas saja, dia tak mau mati untukku kalau begitu. Ada beberapa cowok yang juga mengatakan mereka tak bisa hidup tanpaku. Tapi, aku tetap melihat mereka mondar-mandir dan hidup. Jadi kurasa ibu dan nenekku benar. Laki-laki itu sekelompok pembohong. Tapi, selalu ada pengecualian. Dan pengecualianku ini adalah Brad. Oh, Brad yang menawan. Aku bertemu dengannya di toko kaset. Dan kami berdua mengambil kaset yang sama tepat di saat yang sama. Aku terpesona saat pandangan pertama. Semua peringatan mengenai cowok meninggalkan pandanganku. Aku hampir tak bisa melihat. Mataku berubah menjadi emoji berbentuk hati. Selebihnya adalah sejarah. Kami jatuh cinta dan jadi sepasang kekasih. Dan akhirnya, kukumpulkan keberanian untuk mengajaknya ke rumah. Aku bertaruh tak ada yang bisa menolak cowok ganteng seperti dia, termasuk nenek dan ibuku. Aku tak tahu kalau aku baru saja mengundangnya ke sarang harimau. Segera saat dia masuk ke rumah kami, dia memberi nenekku pelukan dan berkata, "Kamu pasti Ibu Gemma. Aku bisa lihat dari mana dia mendapatkan wajah cantiknya." Lalu dia menengok ke ibuku dan berkata, "Hai Lesi, kau bahkan lebih cantik daripada di foto." Tapi kemudian tentu saja Lesi muncul. Dan kesadaran muncul di wajah Brad. Dan dia tertawa dan berkata dia tak menyangka aku punya nenek dan ibu yang cantik. Ibu dan nenek berusaha keras menyembunyikan kegembiraannya. Dan Brad cuma mengedip padaku. Astaga, dia licik sekali. Hahaha. Di tengah-tengah makan malam, saat Brad pergi ke kamar mandi, kuperhatikan ibu dan nenek saling senyum. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Apa yang mereka masukkan dalam makanannya? Aku sama sekali tak percaya pada mereka dan bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Tapi mereka hanya tersenyum manis dan berkata, "Tidak ada apa-apa sayang." Kucicipi kentang tumbuk Brad dan rasanya sangat asin. Kutanya mereka kenapa melakukan itu. Dan nenek berkata, "Kami hanya ingin lihat apa dia pembohong seperti laki-laki lain." Sayang, mari kita lihat apa dia akan memilih menjadi pria yang sopan atau jujur. Saat Brad kembali, nenekku menanyakan apa dia menyukai masakannya dan dia mengatakan, "Itu enak sekali, terima kasih. Aku suka Anda tak tanggung-tanggung menggunakan garam. Sangat menonjolkan rasa alami dari kentangnya." Itulah cowokku. Bagus, Brad. Tapi nenek dan ibuku tak mau mengakhiri kejahilan mereka. Mereka bertekad untuk mempermalukan Brad. Ibu meminta Brad membantunya mengambil pencuci mulut di kulkas. Dan ibu meletakkan laba-laba plastik palsu di atas kue itu.
Ibu jelas ingin menakutinya, tapi dia tak terpancing. Ia hanya menyendok dan menyisihkannya di meja. Lalu setelah makan malam, nenek bertanya apa Brad ingin bergabung dengannya merokok setelah makan. Dan dengan sopan dia menolak. Sudah jelas mereka tak akan dengan begitu mudah menemukan kelemahannya. Saat kami selesai makan, Lacey naik ke kamarnya. Tak lama, nenek dan ibu tiba-tiba mengatakan mereka mendengar seseorang memanggilnya di luar. Jadi mereka keluar untuk memeriksa. Biar kulihat wajah frustasi mereka, karena mereka tak temukan alasan apapun untuk melarang cerita cintaku dengan Brad. Jadi mereka pasti keluar untuk berunding. Kukatakan pada Brad untuk menunggu di dapur sementara aku pergi menguping mereka. Tapi segera saat ku masuki lorong semua lampu padam dan ku dengar seseorang menendang rubuh pintu dapur. Aku sangat panik sampai aku menjerit keras tak terkontrol dan tak bisa berhenti gemetaran. Memegangi kepalaku dan berteriak minta tolong dengan panik. Ya Tuhan, aku bahkan bisa mendengar suara pistol sedang diisi. Apa kami akan dirampok? Aku hanya berdiri di sana mematung di tempat. Aku sangat ketakutan. Tapi kemudian aku merasakan ada tangan di pundakku dan hampir melompat kaget. Tapi untungnya itu cuma Brad. Dia menarikku di dekatnya sambil membawa sesuatu seperti tatanan lilin. Kemudian ia hendak meninggalkanku di sana untuk menghadapi siapapun yang menyebabkan ini. Tapi aku sangat ketakutan. Sampai aku hanya memeluknya erat dan mulai terisak. Tiba-tiba lampu menyala. Setelah merasa silau sebentar, kulihat ibu dan nenekku berdiri di sana tepat di depanku. Nenekku berteriak, "Siapa kamu?" Aku tak tahu apa yang beliau bicarakan. Jadi aku mendongak ke arah Brad dan melompat. Itu bukan Brad, itu cowok asing. Aku lari ke arah ibu dan berkata, "Dia perampok, dia membawa senjata." Nenekku hanya tertawa dan berkata, "Tak ada perampok, bodoh. Ini hanyalah sebuah tes untuk pacarmu. Kami ingin melihat seberapa berani dia." Kemudian nenekku bergerak cepat ke arah dapur. Dan di sanalah Brad berada, meringkuk di bawah meja. Sungguhan, apa yang ibu dan nenek harapkan darinya untuk bereaksi di situasi berbahaya semacam ini? Bagaimanapun itu sungguh memalukan saat melihatnya. Tapi tunggu, siapa cowok asing ini? Tiba-tiba dia berbicara dan berkata, Sebenarnya aku Chris, pacar Lacey." Ibu dan nenek terlihat sangat kaget. Ibu berteriak ke arah lantai atas, "Lacey, turun ke bawah sini sekarang." Ya, ini canggung. Ternyata Chris dan Lacey sudah pacaran diam-diam selama setahun. Dia bahkan punya tangga dari tali yang dia gunakan untuk naik ke kamarnya tiap akhir pekan. Aku tak percaya ini. Aku melirik Lacey. Selama ini aku kira gadis muda ini lugu. Dan di sanalah dia sedang membaca di kamarnya. Ketika sebenarnya dia hanyalah pura-pura menjadi orang yang sungguh percaya dengan apa yang ibu dan nenek katakan. Dan menyelinap dengan seorang pacar di belakang kami. Sangat bijaksana daripada aku. Meskipun tak bisa disangkal kalau Chris adalah laki-laki yang baik. Segera setelah lampunya padam, dia menyembunyikan Lacey di pojokan dan turun untuk memeriksa dan mengurusku tanpa khawatir tentang bahayanya. Kasihan Brad, dia tak lolos tes ini. Tapi aku tak bisa menyalahkannya. Dan untuk ibu dan nenekku, mereka sangat terkejut. Mereka bahkan tak bisa bicara. Lacey meminta mereka untuk menerima Chris dan memberi mereka izin untuk berpacaran. Tapi ibu dan nenek hanya mengacuhkannya dan pergi ke kamar mereka. Setelahnya, Chris sering datang. Tapi ibu dan nenekku mempermalukannya sama seperti mereka telah mempermalukan Brad. Selalu mengetesnya. Suatu malam mereka bahkan mengadakan kuis untuk melihat seberapa pintar dia. Dan mereka bahkan mengirimkan pesan palsu ke ponsel Lacey, pura-pura jadi laki-laki lain untuk melihat seberapa cemburu dia, tapi dia tak terpancing. Dia dan Lacey adalah pasangan yang solid. Kasihan Chris dan Brad, mereka tak bisa istirahat sejenak. Ibu dan nenek terus-terusan mengatakan Brad adalah pengecut dan Chris itu adalah licik. Dan mereka sangat kasar pada mereka. Aku sadar tak ada pria manapun yang bisa memuaskan mereka. Masa lalu mereka masih menghantui mereka dan prasangka mereka sangat ekstrim. Tapi tak peduli, mereka benci pacar kami. Lacey dan aku tak akan menyerah. Ulang tahun nenek tiba. Aku dan Lacey mengatakan kami punya hadiah besar untuknya. Respon nenek yaitu, "Gadis-gadis, satu-satunya hadiah yang kuinginkan sekarang adalah agar kalian berdua campakkan pacar kalian. Hanya itu satu hal yang akan membuatku senang." Lacey tersenyum dan berkata, "Tentu Nek, apapun untuk nenek." Kemudian dia mengeluarkan tes kehamilan dan berkata, "Tapi Nek, aku akan punya bayi dengan Chris. Tapi jika ini akan membuat nenek senang, aku akan memutuskannya."
dan membesarkan bayi ini sendiri. Seperti nenek membesarkan ibu, dan sebagaimana ibu membesarkan Gemma dan aku. Ibu dan nenek terlihat seolah akan pingsan, dan sebelum mereka bisa mengatakan apapun, aku melanjutkan. Brad dan aku juga akan putus, meskipun aku ingin kalian tahu aku sangat mencintainya. Jika kalian lebih suka aku sendiri sepanjang sisa hidupku, aku akan melakukannya. Karena kalian selalu mengatakan, pria itu racun. Bahkan, aku memutuskan akan menjadi seorang birawati. Aku akan berhenti sekolah dan aku akan berangkat ke biara minggu depan. Saat ini, ibu menitikkan air mata dan meraih tanganku dan mengatakan, sayang, jangan memilih jalan yang begitu sepi. Tetaplah bersama kami. Nenekku juga menangis dan memeluk Lesi. Sayang, jangan bodoh. Bayimu tak bisa tumbuh tanpa ayah. Chris adalah laki-laki yang luar biasa. Jangan dengarkan aku. Dia itu hebat. Aku sangat menyesal. Jadi, begitulah. Lesi dan aku masih tetap bersama Chris dan Brad. Dan kami sangat berbahagia. Ibu dan nenek sudah menerima mereka. Dan aku berani mengatakan mereka bahkan baik pada Chris dan Brad. Tapi ada satu masalah kecil. Bagaimana Lesi akan menjelaskan fakta bahwa perutnya tak akan membesar? Ting ting. Sepertinya ibu dan nenek bukanlah satu-satunya yang pandai mengetes orang. Itu pasti turun-temurun di keluarga kami. Doakan kami ya.